اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وإن تعرض العلي والتدبر والتدبير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير اتقاء وجه الله ومنظره وثوابه وكرسه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Risalatul Mu'awanah karya Imam Abdullah bin Muhammad Al-Haddad. Jadi kita masih dalam pembahasan wirid. Memang pembahasan wirid ini panjang sekali ya. Hampir 1 tahun ya wirid sebenarnya. Kita sudah membahas pentingnya wirid sholat, yaitu sholat sunnah harus dijadikan wirid. Apa itu wirid? Saya ulangi sekali lagi, wirid adalah segala kegiatan positif yang dilakukan secara kontinu di waktu yang telah ditentukan dan dalam jumlah yang telah ditentukan. Komitmen terhadap diri kita sendiri tidak boleh keluar dari apa yang sudah ditentukan. Itu namanya wirid. Nah, wirid ini memerlukan istiqomah. Orang yang tidak istiqomah, dia tidak mungkin bisa menghasilkan apa-apa dalam perjalanannya mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan istiqomah itu anugerah terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Kalau kita tidak diberi apa-apa oleh Allah kecuali istiqomah, maka itu sudah pemberian yang luar biasa. Sebab para ulama sendiri mengatakan al-istiqamah khairun min al-karamah. Istiqamah itu lebih baik, lebih utama daripada 1000 keramat. 1000 keramat itu yang kita dengar, wali fulan bisa terbang, wali fulan bisa terbang, wali ini bisa jalan, wali ini bisa ada di beberapa tempat, wali karomah. Namanya juga karomah. Karomah ini kan khalidul adat. Khalidul adat ini yang keluar dari alam manusia. Kalau dengan cerita karomah, cerita keramat, nggak masuk akal ini. Loh, kalau masuk akal namanya bukan keramat. Namanya keramat itu khalidul adat. Khalidul adat itu artinya sesuatu yang luar biasa, yang dimunculkan Allah di diri orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semua wali itu ditanya keramat mana yang paling hebat, mereka pasti semuanya akan menjawab keramat yang paling hebat adalah istiqomah. Istiqomah itu keramat hebat. Istiqomah menghadap Allah, taat kepada Allah di segala tempat, di segala waktu, itu keramat paling hebat. Sebab ceritanya wali bisa terbang, burung juga bisa terbang, setan bisa terbang, dukun ada yang bisa terbang. Ceritanya wali bisa jalan di atas air, dukun setan juga ada yang bisa di dalam air. Ceritanya wali bisa tahu isi hati orang, setan juga yang si mazurdan kata Rasulullah. Setan itu berjalan di aliran darah manusia, saya tahu isi hati orang juga. Apalagi cerita keramat itu yang pasukan putih sama pasukan hitam bisa sama. Pasukan hitam itu hanya tidak bisa satu. Istiqomah. Istiqomah apa ini? Istiqomah tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelebihannya orang yang dalam perjalanan rohaninya yang dia tuju adalah Allah. Nah, ini kita sudah punya istiqomah atau belum? Istiqomah, wirid, sholat sunnah jangan ditinggalkan. Kemudian istiqomah baca Al-Quran setiap hari, ini sudah kita bahas. Yang ketiga yang baru kita bahas di pertemuan yang lalu adalah istiqomah belajar, menuntut ilmu. Kitab-kitabnya juga sudah kita bahas. Kitab-kitab apa saja yang penting kita pelajari setiap hari.
seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu, kalau perlu membuat jadwal hari ini, hari Senin belajar fikih, hari Selasa belajar tauhid, hari Rabu belajar A, belajar B, pengajian di Jakarta yang melimpah, kita mau cari pelajaran apa aja ada. Ustaz saya malas keluar, sekarang saya hujan, buka YouTube, cari pengajian di YouTube, pelajaran macam-macam ada. Jadi tidak ada alasan bagi kita sekarang ini untuk tidak bisa belajar. Yang ada orang malas banyak, orang nggak bisa belajar. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba yang diam, jatuh rasa malas. Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon, aku berlindung kepada Ya Allah dari penyakit ketidakberdayaan. Apa-apa nggak sanggup, dan penyakit malas. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya. Ini yang berikutnya. Faslun halaman 51. Wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min dzikrillah ta'ala taqutuhu bi waqtin aw taqsuruhu bi 'adadin. Dan dianjurkan bagi kalian, wahai para murid, wahai orang-orang yang ingin mencapai kedudukan di sisi Allah, wahai para hamba yang ingin mencapai kebahagiaan di sisi Allah, wahai umat manusia yang menginginkan kedudukan, kedekatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kalian menginginkan semua itu, penting juga bagi kalian memiliki wirid zikrullah. Zikir itu apa? Zikir itu secara bahasa bermakna dua. Dzakar, yadkur itu di dalam bahasa Arab secara bahasa punya makna dua. Saya di dalam bahasa Arab kalau menyebut fulan yadkur itu bisa berarti dia menyebut, bisa berarti menyebut. Yadkur ismahu bisa berarti menyebut namanya, bisa juga berarti mengingat namanya. Jadi zikir itu ada dua makna secara bahasa, menyebut dan mengingat. Makanya di dalam ayat Al-Quran juga disebutkan bertulis rabbika, dan sebutlah asma Tuhan, nama Tuhan. Tapi menyebut di sini, subhanallah, secara bahasa saja menyebutnya tidak asal, menyebutnya karena ingat kepada Allah SWT. Jadi inti dari zikir itu adalah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Nawawi rahimahullah di dalam satu kitabnya yang berjudul Al-Adhkar, yang tulis kitab judulnya Al-Adhkar. Siapa yang menginginkan memperluas zikirnya dalam sehari-hari, dia boleh membuka kitab Al-Adhkar. Imam Nawawi itu dijelaskan zikir, bermacam-macam zikir oleh Imam Nawawi. Di mukadimah kitab itu Imam Nawawi menjelaskan zikir yang paling utama adalah zikir bil lisan wal qalb, lisan dan hati. Jadi bagaimana zikir dengan lisan dan hati? Zikir dengan lisan dan hati itu berkata Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab yang lain, zikir dengan lisan dan hati itu lisannya berzikir, hatinya juga ikut berzikir bersama lisan. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah bersamaan dengan lisan kita, hati kita juga ikut mengucapkan la ilaha illallah. Tapi di dalam hati bersamaan dengan lisan. Kalau kita berhasil memaksa hati kita untuk ikut berzikir bersama lisan, bareng-bareng apa yang dibaca lisan, hati juga membaca. Nanti kita akan fokus dalam berzikir. Nanti kalau sudah fokus kita nggak ketinggalan kanan, tidak tertinggal orang yang di kiri, tidak terganggu dengan
kanan kiri kita, karena kita jadi fokus seperti kita waktu nonton sepak bola di televisi. Fokus saja. Ada anak lewat nggak kelihatan, anak jatuh nggak kelihatan, makanan di depan kita makanan diambil orang kita nggak tahu. Fokus kita nonton bersama sepak bola. Selesai sepak bola baru makanan habis, anak nggak ada baru langsung malu. Dan itu mana kamu? Semuanya lewat di depan kamu nggak tahu kok bisa fokus. Nah, andai kita sholat dan zikir dan baca Al-Qurannya bisa seperti saja, seperti waktu kita nonton sepak bola, wah sudah jadi orang besar. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk fokus dalam berzikir, dalam sholat, dalam membaca Al-Quran, insyaallah. Nah, kata beliau, zikir memiliki wirid zikir yang ditentukan waktunya ditentukan. Kapan kamu mau berzikir? Pagi, malam, siang, sore, ditentukan. Di waktu itu kamu duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qasumuhu juga menentukan waktunya dan juga menentukan jumlahnya. Jumlahnya ditentukan. Loh, kenapa sih jumlahnya harus ditentukan? Kalau mau istiqomah harus ada target yang dicapai. Kalau kita tidak punya target yang dicapai, hari ini 3, besok 6, besok 10, besoknya malas 1. Dan bisa istiqomah kalau nggak punya target. Jadi apa? Mengapa kita harus menentukan jumlah dalam berzikir? Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran berzikirlah sebanyak-banyaknya. Betul. Berzikir sebanyak-banyaknya. Jadi harusnya berzikir itu tidak dihitung. Loh, salah kamu. Memang yang betul berzikir itu tidak usah dihitung, tapi berzikir sebanyak-banyaknya. Cuma orang seperti kita kalau tidak menghitung berzikir, hari ini 300, besok 2. Tidak pantas, hari ini 300 maka besok 2. Harus istiqomah. Makanya kita harus menentukan jumlah. Mengapa sih kita harus menentukan jumlah? Supaya kita punya batas minimal, jangan sampai kurang dari batas minimal. Oh, saya komitmen terhadap diri saya umpamanya setiap hari saya mau istighfar 100 kali. Sudah setiap hari 100, jangan sampai kurang dari 100. Dalam kondisi seperti apapun, 100 kali istighfar. Kalau suatu hari 100 kali, jadi saya masih semangat ini mau istighfar. Mau nambah istighfar boleh tak? Boleh. Tambah sebanyak-banyaknya. Tapi komitmennya jangan pernah kurang dari 100. Nah itu gunanya menentukan jumlah. Menentukan jumlah. Nah menentukan jumlah itu bisa memotivasi kita. Tapi yang penting dari jumlah itu adalah hudur, menghadirkan hati yang nanti mungkin akan dibahas di dalam bab ini. Nah, bi'adadin al-taqsuhu bi'adadin. Nah, ketika kamu sudah mau menentukan jumlah 100, 200 atau 300 atau 400, pada ba'sa bis-subhah, maka pada saat itu dibolehkan, tidak ada masalah kamu menggunakan subhah. Kata subhah itu alat bertasbih. Alat untuk bertasbih, untuk menghitung jumlah. Kalau orang Indonesia bilang tasbih. Tasbih itu dari apa sih? Tasbih itu kan dari bahasa Arab. Tasbih atau subhah artinya subhanallah. Jadi orang kalau memegang tasbih yang diingat apa? Allah, subhah. Makanya sampai ada ulama mengatakan siapa yang memegang tasbih dihitung berzikir oleh malaikat. Kenapa kok seperti itu? Karena orang yang memegang tasbih pasti ingat zikir. Pasti ingat zikir. Kalau orang Islam ya, kalau lainnya orang Islam mungkin ingatnya yang lain. Kalau orang Islam pegang tasbih pasti ingatnya zikir. Nah dia disebut subhah atau tasbih dalam bahasa Indonesia. Boleh nggak menggunakan tasbih? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Yang bilang nggak boleh nggak pernah baca hadis. Tidak pernah baca hadis. Boleh orang bilang tasbih
Tasbih itu apa sih? Untuk menghitung. Untuk alat menghitung. Loh, dari mana Ustaz? Dulu Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan tasbih. Loh, tadi ada di dalam Bukhari itu riwayat. Di dalam Bukhari itu ada riwayat Sayyidah Aisyah itu punya butiran-butiran di rumahnya yang dia gunakan untuk menghitung zikir. Sayyidah Aisyah itu siapa? Istrinya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kalau Sayyidah Aisyah menggunakan itu, mungkin tidak dia menentang Nabi Muhammad SAW? Dan mungkin kira-kira Nabi Muhammad SAW kalau tahu itu perbuatan bid'ah didiamkan, nah mungkin didiamkan. Sayyidah Aisyah di dalam hadis Bukhari punya jamroh buat dupa. Sayyidah Aisyah itu punya dupa. Jadi yang pakai dupa itu bukan cuma dukun. Nah, dukun itu yang tiru-tiru, dibuat setan. Kalau kita enggak, dupa untuk mewangikan ruangan, sunnah. Pasang di rumah dupa yang baunya wangi dan dupanya dukun. Dan dupanya dukun. Dupa itu ada dijual di mana sekarang buat mewangikan ruangan. Giliran dupa dibilang bid'ah, dupa bid'ah. Giliran aromaterapi, bagus ini aromaterapi. Apa bedanya aromaterapi sama dupa? Aromaterapi yang pakai listrik itu, mewangikan ruangan. Kalau aromaterapi dibilang bagus, dupa dibilang bid'ah. Siapa yang buat hukum ini? Kan dua-duanya sama-sama fungsinya untuk mewangikan ruangan. Ya tadi dukun menggunakan itu. Ya kalau pakai celana, dukun pakai celana. Jangan kalau celana mulai besok. Dukun yang tiru-tiru. Nah, jangan salahkan orang yang mau mewangikan ruangan. Salah dukun tiru-tiru gimana? Kita pakai seperti itu bukan karena mau tiru-tiru, tapi ini sunnah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu suka aroma yang wangi. Kemudian Sayyidah Aisyah juga punya alat untuk menghitung zikirnya. Jadi ketika kita mau berzikir jumlahnya banyak, tangan kita 10. Dan bisa ya. Kalau saya mau sholawat 300, tangan saya 10. Hilang. Nggak tahu saya jumlahnya berapa. Kalau cuma 10, 20 mungkin saya masih bisa menghitung. 100 mungkin masih bisa menghitung. Kalau sudah 200, bagaimana saya mau menghitung? Hilang. Nah, bagaimana caranya? Ambil tasbih. Subhanallah, Subhanallah, atau Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Astagfirullah, astagfirullah. Gunakan tasbih. Ustaz, saya tasbih saya yang model, yang pakai baterai itu 1, 2, 3, boleh kan? Boleh. Dan normal. Kalau saya yang seperti tasbih putar-putar itu tapi digital, boleh tak? Boleh. Ini masalahnya bukan tasbihnya bentuknya seperti apa, tapi cuma memudahkan saja untuk menghitung. Tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Nah, lebih baik kata beliau supaya kita tidak fokus, kita tidak hilang. Karena kalau kita baca pikirnya itu sambil bingung sama jumlah, kita tidak bisa khusus dalam berpikir. Nah, kalau kita mau berpikir dalam jumlah yang banyak, kata beliau, pada bahasa disuka dilokhir ada. Tidak ada masalah kamu menggunakan tasbih supaya kamu tidak bingung sama jumlah. Nanti kalau sudah sampai pembatasnya, kamu tahu ini jumlahnya berapa, jadi kamu bisa fokus dengan pikirnya. Wa'alam ketahuilah. Kenapa sih saya harus berpikir? Ya, ketahuilah, Anda dzikr, sesungguhnya zikir itu ruknun thariq, rukunnya tarekat. Tarekat itu apa? Tarekat itu istilah dari thariq dalam bahasa Indonesia tarekat. Istilahnya dari bahasa Arab thariqah. Thariqah itu maksudnya apa? Jalan. Maksudnya jalan kemana? Jalan menuju surga, jalan menuju kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau mau melewati jalan pasti ada rintangannya, ada rintangannya.
pasti dia berusaha. Jadi tarekat itu istilah lainnya mujahadah. Orang yang bertarekat maknanya orang yang bermujahadah. Mujahadah itu apa sih? Mujahadah itu bersungguh-sungguh apa? Bersungguh-sungguh mewujudkan ilmu yang dia pelajari di dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang bermujahadah itu adalah orang yang mewujudkan ilmunya. Kita sekarang kan belajar. Ini namanya belajar kita ini. Kapan kita disebut mujahadah? Kalau apa yang kita pelajari ini kita wujudkan, mulai kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka pada saat kita mengamalkannya, kita itu sedang bermujahadah atau bertarekat. Terus ada istilah tirakat, atau juga istilah itu kan. Nah itu namanya mujahadah. Itu mujahadah yang betul. Mujahadah yang betul itu bukan mubih, mengamalkan A, mengamalkan B. Mujahadah yang betul itu mengamalkan ilmu syariat. Ilmu syariat. Kita dengan zikir, amalkan ini zikir. Nah, zikir itu rukunnya thariqah. Artinya orang yang tidak berzikir tidak bisa berthariqah. Rukunnya thariq menuju Allah, orang yang mau menuju Allah Subhanahu wa taala, syarat rukunnya adalah wajib berzikir. Rukun thariq wa miftahut tahqiq. Miftahut tahqiq kuncinya ilmu hakikat. Hakikat itu isi dari apa yang kita lihat. Isi dari apa yang kita lihat. Alam ini semua ada hakikatnya. Orang yang sudah mencapai kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dibuka segala misteri alam ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, sehingga dia itu mengenali kebenaran dengan pasti tanpa keraguan lagi. Kalau sekarang ini kita masih sama-sama. Nah, kuncinya kita untuk mencapai alam hakikat ini, pengetahuan hakikat ini, kuncinya adalah zikir. Zikir itu rukunnya hakikat, kuncinya hakikat, wasilahul muridi, senjatanya para murid. Apa yang dimaksud murid ini? Murid-muridnya Allah, orang-orang yang menginginkan Allah, menginginkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia berjalan mendekat kepada Allah, ada gangguan dari A, gangguan dari B, gangguan dari C, gangguan dari dunia, gangguan dari nafsu, gangguan dari setan. Setannya dari manusia, ada setannya jin, gangguan dari syahwat. Loh, saya untuk menghadapi gangguan ini harus punya senjata. Apa senjatanya? Senjatanya adalah zikir. Orang yang banyak berzikir, dia akan mudah menjatuhkan gangguan-gangguan yang ada di depannya. Orang yang sedikit zikirnya berarti banyak lalainya. Orang yang banyak lalai akan dengan mudah dibincirkan oleh setan dan gangguan-gangguan lainnya. Makanya dia menyebut zikir itu adalah silahul muridi, senjatanya para murid. Jadi kalau mengaku dirinya murid, ya dia harus wajib berzikir. Wa mansyuril wilayah, dan zikir itu merupakan panji-panji kewalian, tanda-tanda kewalian, tanda-tandanya wali. Wali itu tanda-tandanya apa? Senang zikir. Kalau wali, ada orang bilang saya wali, tapi setiap hari lalai, tidak pernah nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Cerita yang tidak ada manfaatnya, menyebut hal-hal yang haram, yang tidak baik, jarang berzikir, namanya wali setan, bukan waliullah. Kalau waliullah, di antara ciri-cirinya zikir
bukan cuma dia yang bikin. Orang kalau lihat dia jadi berpikir. Bukan dianya saja yang berpikir. Orang melihat dia berpikir. Itu yang disebut dalam hadis tidak ruku dzikra. Orang kalau lihat dia, orang itu langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana orang lihat dia ingat Allah? Tidak mungkin orang lihat dia ingat Allah kalau dia sendiri tidak banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ciri-cirinya wali. Karena Abdul Arifin ini adalah penjelasan sebagian kaum arif yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Ta'ala Subhanahu wa taala berfirman mengenai zikir, "Fadhkuruni adzkurkum." Mengenai zikir ini, yakni firman Allah, "Sebutlah aku," kata Allah, "hai kalian hamba-hambaku, ingatlah kepadaku, maka aku Allah akan mengingat kalian. Sebutlah namaku, maka aku Allah menyebut namamu." Bayangkan kalau kita sebut namanya Allah, ya Allah, Allah nyebut nama kita. Kalau nama kita disebut Allah, kira-kira kita bahagia gitu? Pasti aman, bahagia. Kalau saya nyebut 2 kali, ya Allah, Allah nyebut nama saya 2 kali. Kalau saya sebut terus nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setiap di jalan saya sebut nama Allah, ya Allah, ya Allah. Nama kita disebut terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat kita akan aman karena Allah ingat kepada kita terus. Di setiap tempat kita akan aman. Kita menyebut Allah itu sesuatu yang wajar, tapi Allah mencipta jagat raya menyebut kita itu sesuatu yang luar biasa. Ini diantara manfaatnya zikir ya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengenai zikir, "Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Ingatlah Allah, sebutlah Allah dalam keadaan kalian berdiri, dalam keadaan duduk atau dalam keadaan terbaring. Berarti ingat Allah dalam setiap kondisi. Kalian duduk ingat Allah, berdiri ingat Allah, tertidur ingat kepada Allah. Ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menunjukkan pentingnya berpikir. Berdiri kita suruh nyebut, duduk suruh ingat Allah, tidur kalau suruh ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kata ulama, kata ahli tafsir, maknanya di segala kondisi manusia itu diperintahkan ingat Allah. Karena manusia itu di dalam hidupnya hanya mengalami 3 kondisi. Manusia itu kalau tidak berdiri, duduk atau tidur. Dan ada lagi yang lain, setengah berdiri tidak ada, setengah tidur juga tidak ada. Manusia itu kalau tidak berdiri, duduk, tidur. Berarti maknanya apa? Maknanya di setiap pergerakan kamu di dalam hidup ini jangan lupakan Allah, nanti kamu akan selamat. Akan selamat. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Hai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah, sebutlah Allah. Berapa kali Allah? Dzikran katsira. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Ini yang menyebut banyak siapa? Allah. Allah kalau menyebut banyak, banyaknya Allah itu seberapa? Padahal Allah Maha besar. Berarti Allah itu menginginkan kita banyaknya luar biasa berzikir. Kita kalau ada orang, misalnya ada anak kecil bilang ke kita, di luar ada polisi. Ada berapa polisi? Banyak. Kalau yang nyebut banyak anak kecil, ya mungkin 10. Kalau yang nyebut banyak, yang sepakat sama kita banyak, mungkin 100. Tapi kalau yang nyebut banyak ini, pemimpinnya polisi. Pemimpinnya polisi bilang kita, di luar banyak polisi. Wah, ini bisa 4.000, 5.000 kalau dia mau banyak ini. Pemimpinnya polisi, apalagi kalau presiden bilang, nah,
Ini kalau yang menyebut banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyaknya Allah ini berarti sebanyak banyaknya sampai kita nggak mampu. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan pentingnya berzikir. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yaqulullah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Allah berfirman, Ana inda dhanni 'abdi bi, aku bersama prasangka hamba-Ku terhadapku. Maksudnya Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah akan baik. Tapi kalau kita berprasangka buruk, ya yang terjadi yang kamu sangkakan tadi. Kalau kita berdoa, kemudian di dalam hati kita nggak mungkin diterima doa saya, nggak diterima betul. Dan diterima apa? Jadi mana yang betul? Yang betul kamu usaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di dalam hati, ya Allah, Allah ini Maha mengabulkan doa. Tidak mungkin doa saya ini ditolak, diterima betul ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya hadis ini, Ana inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepada-Ku. Makanya yang punya prasangka baik kepada Allah, jangan punya prasangka buruk. Allah itu zat yang Maha Pengampun, Maha Baik, Maha Sayang. Jadi yang punya prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana ma'ahu hina yadhkurni, dan aku Allah bersama hamba-Ku saat dia menyebut namaku. Saat dia ingat kepadaku, aku bersama dia. Luar biasa ini. Waktu kita menyebut nama Allah terus di jalan, Subhanallah, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah selalu menyertai kita. Apa maksudnya Allah menyertai kita? Allah memperhatikan kita lebih dari hamba-hamba yang lain. Apalagi makna menyertai? Allah selalu mendukung kita. Kita didukung oleh Allah. Apa yang mau kita lakukan di jalan itu, asal baik ya, didukung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi makna Allah bersama kita? Allah berpihak kepada kita. Berpihak kepada kita. Kalau ada yang menentang kita, dekekan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya supaya seperti itu? Zikir. Dari mana dalilnya? Ini ucapan Allah di dalam hadis qudsi, wa ana ma'ahu hina yadhkurni fa in dzakarani fi nafsihi. Kalau hamba-Ku itu menyebut namaku di dalam kesendiriannya, di dalam dirinya sendiri, dia sendiri berzikir sendiri. Kalau hamba-Ku menyebut namaku di dalam kesendiriannya, Zakartuhu fi nafsi, maka aku Allah pemilik alam raya ini akan menyebut nama hamba itu di dalam diriku sendiri. Karena kita disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in dzakarani fi mala'in, kalau hamba-Ku itu menyebut namaku di dalam keramaian, ada dua makna. Keramaian itu bisa di tengah-tengah manusia. Sebagian ahli hadis memakai keramaian ini dengan zikir berjamaah. Karena yang tadi sendiri, yang ini malaik berarti zikir bersama-sama. Jadi ini sebagian ulama menjadikan dalil bahwa zikir berjamaah itu boleh, dibolehkan. Dalilnya apa? Ini di dalam hadis qudsi, fa'in wa in dzakarani fi malakin. Jika hamba-Ku itu berzikir di keramaian, ada yang menafsirkan makna keramaian di sini adalah bersama-sama. Kalau hamba-Ku menyebut namaku di keramaian, zakartuhu fi malakin khairun minhu, maka aku Allah akan menyebut namanya di keramaian yang lebih baik dari
depan para malaikatnya, di depan arwah para nabi, para rasul, nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita belum mati sudah viral di alam sana ya. Kita belum mati, tapi nama kita ini nanti sudah viral di sana. Kalau nama kita sudah viral, Israel tersebut sudah tahu, oh ini yang viral. Malaikat yang terakhir mengenai di kubur, wah ini namanya sudah terkenal ini. Tapi kalau kita tidak pernah dikir, Israel tersebut mana ada yang kenal itu. Mungkar nakir juga bertanya kepada kita seperti orang asing, tidak pernah disebut-sebut di kita, tidak pernah ada yang disebut namanya ini, tidak pernah ada yang disebut namanya. Jadi kalau kita mau mati nanti supaya viral dulu nama kita, rajin-rajin pikir supaya nama kita disebut langsung oleh penciptanya Israel, penciptanya Karnakir, penciptanya malaikat-malaikat yang jaga neraka. Itu sudah disebut nama kita. Jadi aman kita nanti kalau meninggalkan dunia ini dalam kondisi aman. Mudah-mudahan pada kubur Rasulullah. Terakhir, pas maksudnya. Dan saya banyak cerita dan insya Allah manfaat. Ini kita masih membahas berpikir, nanti insya Allah di kesempatan yang akan datang akan dijelaskan berpikir, cara berpikir atau metode berpikir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan lisan kita selalu basah dan berpikir, menjadikan kita ahli pikir dan diterima pikir kita, dijadikan pikir yang bermanfaat bagi jasa, bagi niat kita, bagi niat kita, dunia kita, akhirat kita. Amin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala laqad asrafna fatub alaina tawbah taghfir li kulli hawba wastur lana al-awqati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril ghillani wa kulli zi mahabbah aw firatin aw suhbah wal muslimina ajma'in amin rabbi isma' qalban wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suri bil mustafa rasuli nahda bi kulli suri bil mustafa rasuli nahda bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi abdal habbi wa alihi wa sahbihi alladha tashis sahbi walhamdu lil ilahi bil badi wa tanai Subhanallahi wa bihamdihi